Kalau kita mengikuti dan membaca sejumlah pemberitaan, pengakuan, dan informasi yang masuk kepada kami, polanya serupa. Ketika pola itu serupa dan hampir semua mengatakan ada instruksi berjenjang. Kalau kita bicara berjenjang berarti ada tingkat provinsi dan ada tingkat Republik Indonesia atau KPU pusat. Maka dari itu tidak salah jika kemudian ketika ini sangat masif, maka ini adalah praktik kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sebelumnya, kita telah membahas bagaimana ketidakpercayaan terhadap partai politik bisa mempengaruhi minat pemilih. Ketika masyarakat mulai meragukan integritas partai politik atau melihat bahwa mereka hanya berfokus pada kepentingan pribadi, minat untuk terlibat dalam pemilu bisa menurun drastis. Hal ini pada gilirannya menciptakan jarak antara rakyat dan pemimpin yang seharusnya mewakili mereka. Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia, seringkali kita dihadapkan pada berbagai skandal yang terjadi di pemerintahan. Entah itu korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau hal lainnya. Ini mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita. Tapi pernahkah Anda berpikir apa dampaknya bagi kita sebagai masyarakat? Apakah skandal-skandal ini justru membuat kita lebih peduli atau malah membuat kita apatis? Media sosial sering jadi ajang politikus untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Namun, tak jarang media sosial juga menjadi medan bagi mereka untuk memamerkan gaya hidup mewah, bahkan ada yang sampai terlibat skandal. Ini sering memicu kecurigaan dan bahkan tuntutan agar aparat hukum turun tangan. Korupsi di Indonesia memang sudah menjadi isu yang tak asing lagi. Bahkan setelah diusut, tak jarang para koruptor ini kembali bebas berkeliaran. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar. Seberapa kuatkah supremasi hukum di negara ini? Apakah masyarakat hanya diam saja, ataukah mereka akan bangkit untuk menuntut keadilan? Namun, ada dampak yang lebih memprihatinkan lagi. Ketika skandal demi skandal terjadi, masyarakat bisa merasa lelah dan mulai apatis. Mereka merasa, apa guna memperhatikan hal-hal ini? Ini semua cuma drama politik, dan inilah yang sebenarnya sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Kita bisa melihat contoh konkret dalam pemilu 2024, konflik antar calon presiden dan calon wakil presiden, perubahan batas umur calon wakil presiden, hingga disinformasi yang beredar luas. Hal-hal tersebut bisa menambah polarisasi yang ada di masyarakat, di mana masyarakat banyak yang mulai terbagi menjadi dua kubu, pro dan kontra. Dan ini yang kemudian berujung pada sikap apatis, di mana orang-orang akan merasa tidak peduli lagi dengan siapa yang terpilih atau apa yang terjadi. Disinformasi yang sering kita temui selama pemilu memperburuk polarisasi ini. Jika kita tidak hati-hati dalam menyaring informasi, kita bisa saja terjebak dalam kabar palsu atau hoax yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan politik kita. Ini tentu berbahaya karena bisa mengurangi partisipasi masyarakat dan merusak demokrasi. Tahu itu hoax atau tidak kan kemudian harus dicek dengan fakta ya, atau dengan berita-berita yang lain. Sebetulnya apa yang disampaikan itu informasi itu benar atau tidak. Nah, kalau misalnya disebar itu sesuatu yang tidak benar dan ini urusannya dengan pemilu ya, itu kemudian orang bisa melaporkan ke Bawaslu. Tapi inilah yang perlu kita pahami. Ketika masyarakat mulai apatis, ketika mereka tak lagi peduli dengan kondisi politik, itulah saatnya demokrasi kita terancam. Kita sebagai warga negara harus tetap terlibat, harus peduli dengan skandal politik dan keputusan politik,
dan dengan hukum yang ditegakkan. Karena ini bukan hanya soal segelintir orang, tetapi 275 juta jiwa yang akan merasakan dampaknya. Jika skandal tidak segera diatasi atau hukum tidak ditegakkan dengan tegas, masyarakat berpotensi untuk turun ke jalan, melakukan demonstrasi. Tapi apakah itu solusi yang diinginkan? Tindakan itu pasti mempengaruhi stabilitas negara dan kembali lagi mempengaruhi kita semua. Namun, kita bisa melakukan sesuatu dengan memberikan suara yang bijak dalam pemilu, dengan mengawal kasus-kasus hukum yang ada, dan dengan tidak mudah terpancing oleh informasi yang tak jelas. Kita harus menjadi masyarakat yang melek politik, yang peduli dengan apa yang terjadi di pemerintahan. Kita penting, setiap langkah kita untuk lebih sadar politik, lebih peduli dengan pemerintahan, bisa menjadi langkah kecil untuk perubahan yang besar. Jangan biarkan apatisme merusak demokrasi kita. Jadilah bagian dari perubahan, terus terlibat, terus peduli. Karena Indonesia adalah milik kita semua. Jangan biarkan apatisme menguasai. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas efek kampanye negatif terhadap partisipasi politik dan pengaruhnya akan apatisme di Indonesia.